Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, aku tidak butuh bantuan dari malaikat. Nabi Ibrahim mengucapkan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang penolongku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pelajaran bagi kita semua para jamaah. Jangan pernah kita meminta dan memohon, bergantung dan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Bahkan ketika malaikat menawarkan bantuan, Nabi Ibrahim tidak mau menerima bantuan malaikat, karena Nabi Ibrahim menganggap cukuplah Allah yang menjadi penolong. Hasbiyallah la ilaha hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan benar, ketika api sudah semakin besar, tawaran malaikat tidak diterima oleh Nabi Ibrahim. Langsung Allah sendiri yang turun tangan dengan memerintahkan api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, wa salaman, dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ujian yang pernah dihadapi oleh Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidup. Di samping itu Nabi Ibrahim juga pernah mengalami ujian, yaitu ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri dan anaknya dan ditempatkan di tempat yang gersang dan tandus, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di tempat yang gersang dan tandus, belum ada masyarakat yang tinggal di situ, dekat dengan baitikal muharram, rumah Allah yang suci dan mulia, yaitu Ka'bah Baitullah. Ketika itu istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, bertanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang seperti ini, yang gersang tandus dan tidak ada manusia? Nabi Ibrahim diam, terus melangkahkan kaki untuk pergi. Nabi Ibrahim tidak kuat sebenarnya meninggalkan istri dan anaknya, tapi karena ini perintah Allah, maka seberat apapun perintah itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kembali Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat yang seperti ini dengan bayi yang masih kecil? Nabi Ibrahim tidak menoleh, tidak menjawab, karena beliau takut berubah pikirannya, karena tidak tega meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Beliau terus melangkahkan kaki. Baru ketika Siti Hajar bertanya, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Baru Nabi Ibrahim diam, menoleh dan menjawab, iya. Lalu kemudian terus melangkahkan kaki pergi meninggalkan istri dan anaknya. Inilah ujian bagi seorang ayah, seorang bapak yang telah lama merindukan, ingin punya anak, tapi setelah punya anak, ujian datang, diperintahkan untuk meninggalkan di padang pasir yang gersang dan tandus. Lalu kemudian ketika Ismail kecil mulai kehausan, Siti Hajar mencari air di antara bukit Safa dan Marwah. Lalu kemudian atas kekuasaan Allah, Ismail kecil memancal sikile, sehingga kemudian sikile Nabi Ismail mancal-mancal, lalu keluarlah air, yang air itu lalu kemudian oleh Siti Hajar dikumpulkan dengan mengucapkan zam, zam, kumpullah, karena air itu meluar di antara padang pasir. Air inilah yang kemudian disebut dengan air Zam-Zam, yang sampai hari ini air ini menjadi oleh-oleh yang paling asli dari Mekah, yaitu air Zam-Zam. Itu merupakan peninggalan dari peristiwa Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di kota Makkah yang waktu itu belum ada kehidupan manusia. Dan usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar di antara bukit Safa dan Marwah, inilah yang diteruskan oleh jamaah haji sampai sekarang, yaitu dengan melakukan sa'i bainas Safa wal Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian yang ketiga adalah ketika Ismail sudah mulai falamma balagha ma'us sa'ya,
Ketika Ismail sudah bisa mulai berusaha, mulai ada yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan mulai bisa berjalan, mulai bisa berdiri, ada yang mulai bisa berusaha, datang ujian yang berikutnya, yaitu ujian dari Allah untuk menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Para jamaah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian. Bahkan Kanjeng Nabi juga dawuh, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Ujian yang paling berat itu adalah ujian para nabi, lalu kemudian ujian orang-orang yang soleh, lalu kemudian berikutnya dan berikutnya. Rawahu Ahmad. Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, dan yang terberat adalah ketika datang Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya sendiri Ismail. Bayangkan, setelah ditinggal begitu lama, lalu datang perintah untuk menyembelih Ismail. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail mencapai usia yang sanggup membantu ayahnya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihnya. Bagaimana pendapatmu?" Fanzur madza tara. Seorang ayah yang baik bukanlah ayah yang otoriter, diktator, selalu memaksakan kehendak kepada anak, tapi seorang ayah yang baik membuka ruang dialogis dengan anak, sehingga ayah atau orang tua mendengar apa yang menjadi keinginan dan kemauan dari anaknya. Fanzur madza tara. Untungnya anaknya adalah Nabi Ismail. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Nabi Ismail menjawab, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, laksanakan apa yang jadi perintah Allah kepadamu. Insyaallah niscaya engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Sabar itu bukan hanya ketika menerima ujian dan musibah, tapi sabar itu juga adalah ketika menerima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar itu juga ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ujian yang pernah dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setan yang ketika itu berusaha untuk mengganggu dan menggoda, dilempar batu oleh Nabiullah Ibrahim. Dan peristiwa Nabi Ibrahim melempar batu, itulah yang sekarang diteruskan dan didapat tilas oleh para jamaah haji yang pada tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumrah Aqabah. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang digoda oleh setan, Siti Hajar juga digoda, Ismail juga digoda, dan semua mereka melempar batu kepada setan sebagai bentuk permusuhan. Rajman lisyayatin ridwan lirrahman. Melempar setan sebagai bentuk permusuhan kepada setan dan untuk mencari ridha Allah Zat yang Maha Rahman. Inilah yang kemudian dikenang dalam peristiwa lempar jumrah ula wusta Aqabah di Mina pada tanggal 11, 12 dan juga 13 Dzulhijjah bagi mereka yang melakukan nafar tsani. Para jamaah, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menguji, dan ketika dia lulus menghadapi ujian, Allah akan menjadikan dia sebagai kekasih, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oh, kita juga kadang-kadang menghadapi ujian dalam kehidupan guys, baterainya ini. habis. Masing-masing di antara kita